Tadi kursi itu kosong kan ya? Tapi kok aku ngerasa kursinya geser? Iya, dari awal nggak ada yang duduk di situ. Kamu ngerasa mulai ada yang aneh nggak? Perasaan saya beneran nggak enak nih. Ya Bu, sama saya juga. Tapi kita harus tetap melanjutkan pengajian ini. Gak enak kalau kita tiba-tiba kabur kan? Iya, Bu. Udah, fokus aja. Jangan macem-macem. Itu suara apa ya? Kayak orang jalan, tapi kok aneh. Langkah kaki bukan begitu bunyinya. Aneh, jam segini biasanya masih rame. Anak-anak main bola, ibu-ibu ngobrol di teras. Ini kok kayak kampung ditinggal semua. Padahal belum maghrib, rasanya merinding. Lah, kok sunyi banget perasaan. Tadi nggak sesunyi ini deh. Ada apa ya? Biasanya kalau hujan gini malah rame suara jangkrik. Ah, jangan lebay Parip. Jangan bilang udah mau malam Senin. Setiap malam Senin tuh rasanya beda ya. Beda gimana? Dingin sampai ke tulang. Padahal jaket tebel juga nggak ngaruh. Terus hawanya tuh kayak merinding dan takut. Pokoknya gak enak deh. Ya wajar, kita ngaji di tengah kuburan gini, pasti rasanya beda. Kadang aku tuh ngerasa kayak bukan cuma kita yang datang. Jangan ngomong sembarangan kamu, Bu. Kamu tahu kan kita ada di mana? Tadi aja kan kita ngelewatin kuburan. Jangan bikin saya tambah takut ya. Katanya aula ini dipilih biar kita ingat mati, biar lebih husu. Iya, tapi kadang yang ingat mati bukan cuma kita. Udahlah, ayo masuk, keburu hujan makin deras. Baik, sebelum kita mulai, saya minta semua tenang dulu. Seperti biasa, pengajian malam Senin ini kita niatkan untuk mengingat diri kita bahwa hidup ini sementara. Seperti malam sebelumnya, saya harap malam ini kita bisa dengan khusyuk dari awal sampai akhir. Lampunya kenapa ya? Dari tadi gak beres. Jadi pusing nih kalau kayak gini. Gimana mau ngajinya? Dari maghrib juga udah redup perasaan aku, jadi nggak enak. Sama Bu, perasaan saya juga nggak enak. Ini beda dari malam sebelumnya. Apa mungkin akan terjadi sesuatu ya? Ya semoga aja enggak. Saya nggak mau kalau kita kenapa-napa. Tidak apa-apa selama niat kita baik. Jadi mari kita mulai. Kalau sudah siap, mari kita mulai pengajian malam ini. Itu siapa yang geser kursi? Perasaan gak ada yang duduk di dekat kursi. Apa cuma perasaan aku aja? Paling kena angin, pintu kan gak rapet. Udah jangan mikirin yang aneh-aneh, kita lanjut ngaji aja. Angin kok gesernya pelan gitu? Ini jelas bukan karena angin. Aku yakin itu. Tadi kursi itu kosong kan ya? Tapi kok aku ngerasa kursinya geser? Iya, dari awal nggak ada yang duduk di situ. Kamu ngerasa mulai ada yang aneh nggak? Perasaan saya beneran nggak enak nih. Ya Bu, sama saya juga. Tapi kita harus tetap melanjutkan pengajian ini. Gak enak kalau kita tiba-tiba kabur kan? Iya Bu. Udah, fokus aja. Jangan macem-macem. Itu suara apa ya? Kayak orang jalan, tapi kok aneh. Langkah kaki bukan begitu bunyinya. Jangan buka pintunya. Kita nggak tahu siapa yang ada di luar. Biarkan dia yang masuk kalau emang ada orang. Pak Arif, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalian jangan panik, kita lanjutkan saja mengajinya. Setelah itu kita bisa pulang. Ya Allah, itu tangan siapa? Astagfirullah. Itu Bu Kemala. Bu Kemala kan udah meninggal. Kenapa dia bisa hidup lagi? Itu jelas bukan dia. Itu mungkin hanya arwahnya. Ada yang memakai barangku tanpa izin. Kenapa tiba-tiba angin bisa masuk? Perasaan udah ketutup deh. Gelap banget di luar. Hujannya deras banget. Kenapa ini? Mungkin karena hujan. Listrik jadi terganggu. Jaya.
suara siapa itu? Jelas di rumah ini nggak ada siapapun. Tapi suara siapa itu? Kau harus tanggung jawab. Semua akan mendapatkan hal yang sama. Kau akan menderita. Ampun, tolong jangan sakiti saya. Saya akan bertanggung jawab. Apa dia udah pergi? Mungkin ini saatnya aku harus mengakui semuanya. Aku gak mau hidup dalam ketakutan. Lampunya mati, pegangan tangan, jangan lepas. Aku nggak lihat apa-apa. Ya Allah. Ini di mana? Kok kayak muter-muter? Jangan ada yang lari. Jangan. Ya di belakang aku. Aku ngerasain napasnya. Tolong aku. Aku belum lengkap. Auzubillah. Yang diambil belum dikembalikan. Pak Arif di mana? Aku harus ke sana. Aku yakin dia pasti datang ke tempat itu. Aku gak mau banyak korban yang hilang karena aku. Itu ada di atas kita. Aku tidak terima dikubur tanpa kain kafan lengkap. Jangan lihat ke atas. Pak Arif, tolong. Dingin sekali. Apa yang bukan milikmu jangan dipakai. Semua tetap diam di tempat, jangan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan doa, kembalikan kain kafanku. Ya Allah. Tenang, semua tenang. Qul a'udzu birabbil falaq. Doa itu tidak menutup aibku. Ada yang mengambil hak orang mati. Kalau kau di sini, kembalikan sekarang. Apa mereka semua ada di dalam? Ya Allah. Itu suara mereka. Aku harus masuk. Aku nggak kuat lagi. Joyo. Aku salah. Aku salah besar. Aku yang melakukan semuanya. Aku cuma mau kaya. Katanya kalau ambil kain kafan orang mati, usaha jadi lancar dan aku bisa cepat kaya. Tapi aku salah. Aku malah hidup dalam ketakutan. Aku gak niat nyakitin siapa-siapa. Aku akan mengembalikan apa yang bukan menjadi milikku. Itu kain kapan? Pak Jaya, kamu yang mengambil kain kapan buku Mala? Aku pinjam, tapi nggak pernah aku balikin. Sudah 1 tahun. Letakkan di tengah, jangan disentuh lagi. Ampuni aku. Ya Allah, kasihan. Dia akhirnya tenang ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga tidak ada lagi yang berani macam-macam. Amin. Semoga Bu Kemala bisa pergi dengan tenang. Semoga tenang di tempatmu. Dan semoga yang hidup belajar menghormati yang sudah pergi. Aku dikuntit. Hidupku tidak pernah tenang. Jangan ambil aku sudah balikin. Aku tidak mengambil apapun lagi. Kadang arwah tidak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin diingat dan dihormati.